Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita impor. Nah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Lah saya kerja apa Pak? Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini. Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak. Saya pelajari secara detail ini enggak. Enggak benar kita ini. Aftur masih impor. Pada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi aftur. Kok kita seneng impor aftur ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Oke, perkara gue ngebahas tentang kasusnya korupsi Pertamina yang kita tahu semua itu luar biasa fantastisnya. Hampir 1 kuadriliun, 986,5 triliun. Dan ketika gue ngerespons adanya statement daripada seorang ex-komutnya Pertamina yang ngomong dia punya data, dia punya bukti yang bisa menjarain orang-orang, gue ngerespons, why now gitu. Kenapa baru sekarang lo ngomong? Gue serang sama ajar Ateng, Jen. Buzzer dibayar hasil pertama keoplosan juga, iya kan? Ya serah kata lu aja deh ya. Gue marah, gue nggak terima, gue komentar tentang apa yang terjadi di masalah Pertamina ini. Karena gue ngerasa gue nggak terima duitnya rakyat dimalingin sama orang-orang itu. Dan gue ngerasa gue ditipu, selama ini gue Pertamax, bejir. Gue bayar Pertamax, dan kalau misalnya bener itu dioplos, lu bayangin kerugian di gue, di mereka-mereka yang pakai Pertamax. Pikir, adik nih, liatin ya. Lu nggak paham hierarkinya. Si Ahok itu kan komisaris, bukan direksi. Mana bisa mecat? Nih, gue udah kasih tupoksinya loh nih ya. Tupoksi daripada seorang komut. Dan kata pun ya, kalau misalnya seorang Ahok kagak bisa mecat siapa-siapa, ya untuk ngebongkar korupsi itu nggak mesti mecat kan? RUPS buat apa juga? Ininya dipakai, tolong please. Dan kalau gue ikutin logika lu berpikir ya, ini terus apa nih? Apa yang disampaikan Ahok? Ancam pecat Rifa. Terus berarti yang nggak paham tupoksi. Ahok udah kor-kor di 2020, malah Andre Rosiade itu malah ngomongin Ahok bikin gaduh, ya kan? Iya, lalu pikir aja ya, kalau orang cuma cuap-cuap, kor-kor, weh di sana ada maling, weh di sana ada maling, tapi kagak tunjukin bukti. Yep. Apa? Lu tunjuk di sana ada maling, udah dilihat sama orang kagak ada apa-apa. Kalau lu nggak bisa kasih bukti, ya udah bikin gaduh lah, bikin ribut aja. Coba kalau misalnya pada saat itu, si aku langsung keluarin bukti, Rosiade pun kicap. Coba dipikir pakai logikanya. Iya. Apalagi nanti alasannya Mulyono ini itu. Kalau udah ada bukti Mulyono pun dia kicap nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya yang paling penting bersumpah bahwa nama Tuhan walaupun tanpa Nggak ada bukti. buktinya. Kacau. Dan bicara tentang macan ompong, macan sejati dan macan sirkus ya. Terus di situ tuh dia pada saat itu jadi komut tuh sekian lama ngapain aja? Coba tupoksinya komut baca aja. And then mostly throw to the media. Ya. Sekarang nih dari zaman 2015 juga media dia udah cor gitu ya. Lu pikir tempe sama terasi apaan? Dan gue juga mau komen kayak gini nih. Seorang Ahok itu mundur dari Pertamina karena udah gak ada kecocokan di dalam Pertamina, udah tahu bobroknya Pertamina dan gak bisa ngatasin bla 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 bla. Intinya, si Ahok keluar karena udah gak sejalan dengan yang terjadi di Pertamina. Hey, Kamata, please lihat rekam jejaknya. Kita semua tuh tahu bahwa seorang Basuki Cahayapurnama mundur dari Pertamina, mundur jadi komisarisnya Pertamina atas perintah Mama. Dan itu diafirmasi oleh mereka berdua karena mereka beda pilihan politik. Karena Ahok itu pro sama Pak Ganjar. Nih, kalau lu pikir gue nggak suka sama Ahok, gue akan mojokin Ahok karena dia PDIP, lu salah bro. Kalau memang seorang Ahok punya bukti, gue dukung. Dukung kenapa? Karena kita nih para rakyat
uangnya dimaling, kita ditipu sama orang-orang yang di sana itu. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Yang harusnya mendapat apresiasi tinggi-tinggi dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah emang Pak Ahok ngomong? Gak tahu juga tidak. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah, ya kan, ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat, Bos. Buktinya nelayan Pak Khalid aja, hanya nelayan komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut. Ya kan, sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran. Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Prabowo menjabat jadi presiden, banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar. Koruptor, bobrok sekali ya negara ini, bobrok sekali negara ini. Ya memang bobrok negara kita itu. Terlalu banyak koruptor di negara kita, terlalu banyak orang-orang bermental maling di negara kita. Dan di saat ada presiden yang berkomitmen ingin membasmi para koruptor itu, ingin memberantas para maling-maling duit rakyat ini, bahkan ada kasus yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak tersentuh bisa dibongkar, harusnya kita dukung dong. Kita dukung presiden kita yang ingin memberantas para koruptor itu yang sudah membuat negara kita ini bobrok. Bukannya malah di demo, mau dilengserkan. Katanya akademisi, katanya intelek, tapi kenapa pemikirannya terbalik-balik? Harusnya kita dukung yang mau membasmi koruptor, bukannya mendukung para koruptor. Kita nggak makin bobrok kalau pola pikir rakyatnya begitu. Bukan kali ini aja, nama Riza Khalid. Siapa sebenarnya Riza Khalid dan kenapa namanya kontroversial? Beberapa hari lalu, anak Riza Khalid yakni Kerry Adrianto Riza ditangkap kejaksaan karena diduga bersekongkol untuk memenangkan lelang impor minyak di kasus oplosan yang menjerat Pertamina Patraniaga. Kejaksaan turut menggeledah rumah milik Riza Khalid di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 25 Februari lalu. Rumah tersebut dijadikan kantor oleh 3 perusahaan swasta yang diduga bersekongkol tender dengan Pertamina. Di sana ditemukan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai mencapai 833 juta rupiah. Kembali ke soal siapa Riza Khalid. Riza adalah saudagar pengimpor minyak yang memiliki gurita bisnis di bidang perkebunan sawit, industri minuman, dan tentunya minyak bumi. Riza pernah menjadi perwakilan perusahaan milik anak Soeharto yang membeli pesawat Sukhoi dari Rusia. Perusahaan ini pernah terseret kasus markup pengadaan pesawat Hercules di 1996. Saat Krismon, Riza sekeluarga pindah ke Singapura dan membangun bisnisnya di sana. Bisnis minyak Riza, Global Energy Resources, selalu menjadi pemasok terbesar minyak mentah ke anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Petral. PT Petral yang berbasis di Singapura selama bertahun-tahun membeli minyak impor dari Riza dan menjualnya ke Pertamina untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi, seperti sudah menjadi rahasia umum, banyak permainan di Petral. Pada 2014, tim anti-mafia migas Kementerian ESDM menemukan ada kong-kali kong impor minyak di Petral. Harga pengadaan minyak mentah yang harusnya rahasia dibocorkan ke Global Energy milik Riza Khalid. Makanya, untuk memutus permainan mafia ini, pada 2015, Petral resmi dibubarkan. Selama belasan tahun bermain migas, Riza tidak pernah tersentuh kasus korupsi. Kalau itu menjadi kebutuhan penyidikan, nah itu aja terjemahkan, ya kan? Kan Riza Khalid sudah digeledah 2 kali, itu sebenarnya mau diperiksa nggak sih Pak? Itu yang saya bilang tadi, ya. Sepanjang merupakan bagian dari kebutuhan penyidikan, sepanjang merupakan bagian dari kebutuhan penyidikan, pihak-pihak manapun yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu akan dipanggil.
Oke, ini titik terang ya teman-teman. Kenapa presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Prabowo isinya Mulyono. Bisa aja nih Bang Adian. Bukannya yang bener gini Bang ya, pilih Mulyono isinya Megawati. Nah itu yang bener Bang. Kan Pertamax ini ya Bang ya, terjadi di era partai lu berkuasa Bang. 5 tahun tidak tersentuh, 5 tahun tidak terbongkar sama sekali. Padahal komutnya kan dari partai lu juga Bang, partai Banteng. Katanya tahu nih kebobrokan di Pertamina, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena atasannya siapa? Atasannya kan Ibu Ketum. Kalau kader Banteng kan petugas partai yang harus nurut sama Ibu Ketum. Iya, petugas partai. Ini ya Bang ya, kasus Pertamax ini kan terbongkar di eranya Pak Prabowo ya kan, yang sering kalian bilang disetir sama Mulyono, dibongkar Bang di eranya Pak Prabowo Subianto Bang. Bayangkan kalau tidak terbongkar, berapa tahun lagi nih kami para rakyat ditipu tuh sama Pertamax abal-abal ya Bang ya. Jadi yang bener ya Bang ya, beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Mulyono isinya Megawati. Nah itu baru tepat Bang. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.